Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potongan tempel taper, neck taper atau taper fade adalah potongan populer bagi anak-anak muda ya. Di video kali ini saya Denny Rumbara akan memberikan tutorial bagaimana membuat potongan taper fade yang maksimal, gradasi ngeblur, dan yang paling penting bisa banget ditiru dan dipraktikkan sama teman-teman tukang cukur pemula. Oke, langsung kita gaskan teman-teman ya. Oke, pertama-tama di sini kita pasangin clip dulu teman-teman ya. Nah, di sini sambil kita analisa rambut teman-teman ya. Nah, di sini tipikal rambutnya ikal seperti ini ya. Jadi tipikal rambutnya ikal, sedikit agak tebal juga sih, cuman agak sedikit bergelombang, ikal bergelombang dan mengembang ya di bagian atasnya. Nanti akan kita buat potongan taper fade yang memang sangat cocok untuk tipe rambut seperti ini. Oke, pertama-tama kita parting dulu di sini ya. Parting adalah berfungsi untuk membagi rambut ke dalam 3 bagian kiri, bagian kanan, sama bagian belakang teman-teman ya. Di sini jika diperlukan kita bisa untuk memberikan semprotan atau misalnya membasahi rambut seperti ini supaya memudahkan dalam proses parting itu sendiri teman-teman ya. Oke, just info buat teman-teman yang sekarang lagi mencari rekomendasi alat cukur terbaik, saya udah cantumkan linknya di deskripsi. Jadi silakan teman-teman pilih-pilih ya, dari 4 atau 5 toko yang saya cantumkan itu udah ada komplit banget ya alat-alat cukur yang udah saya rekomendasikan. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi langsung kita gas aja teman-teman order dan bisa pilih-pilih sesuai dengan budget teman-teman ya. Oke, seperti ini hasil partingan ya. Jadi kita melihat bagaimana di sini posisi kiri kanan udah seimbang dan otomatis di sini kita akan buat potongan taper fade tadi ya. Di sini customernya sempat saya tawarin potongan burst fade, cuman ternyata dia menolak. Tapi pinginnya potongan yang tetap sopan tapi stylish ya. Jadi makanya saya rekomendasikan dia ke potongan taper fade atau temple taper ya di sini ya. Oke, seperti biasa di sini saya memakai clipper yang setia teman-teman ya. Keme 2600 masih tetap setia sampai saat ini karena saya belum ada clipper baru ya. Nah, di sini saya pakai ukuran nomor 3 teman-teman ya, dengan posisi tuas close atau tutup ke atas ya. Di sini saya pakai ketipisan nomor 3 dengan pola tinggi teman-teman ya. Nah, di sini masuknya ke pola tinggi ya. Jadi pola tinggi ini adalah pola yang memang langsung bablas ke atas teman-teman ya. Jadi cara menempelkan clipper yang benar adalah dengan cara menempelkan semua ujung pisau ya, semua ujung ukuran ya seperti ini, tempelkan semua. Jadi yang menempel tuh jangan sampai ujungnya atau jangan sampai bawahnya saja. Jadi tempelkan semua bagian clipper, dorong dari bawah, dorong ke atas, tahan pakai sisir ya. Dorong ke atas, tahan pakai sisir seperti ini teman-teman ya. Oke, cara yang sangat mudah jika dilihat dan agak sulit jika dipraktikkan teman-teman ya. Seperti ini. Oke, kedorong ya, seperti ini caranya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya mengayunkan clipper, bagaimana cara saya memegang sisir, itu ada caranya tersendiri ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Untuk cara pegang sisir itu ada 2 tipe pegangan ya. Jadi ada pegang seperti ini, ada juga yang pegangnya dari bawah ya, seperti pegang stick ya. Jadi kalau misalnya pegang saya pegang yang biasa, ada juga yang tipikal pegangnya yang dari bawah si sisirnya ya. Jadi itu kembali lagi kepada teman-teman. Jadi silakan teman-teman pilih bagaimana cara memegang sisir yang paling nyaman dan yang paling intinya membuat teman-teman lebih maksimal dalam hasil. Jadi untuk cara pegang sisir saya udah buatkan juga videonya ya buat teman-teman. Jadi silakan cari di video saya. Udah lengkap banget pokoknya, dari mulai cara pegang sisir, pegang gunting ya, cara memainkan gunting, cara potong atas, pokoknya all about barbering udah saya buatkan udah saya buatkan videonya di channel saya Denny Rumbara ya. Oke, kita kembali ke tutorial. Langkah selanjutnya di sini ya. Setelah baseline udah kita buat, sekarang saatnya membuat guideline. Untuk membuat guideline supaya tidak kesulitan dalam menghilangkan garis, saya menurunkan tuas barusan sedikit ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan buat pola melengkung seperti ini teman-teman ya. Jadi taper fade adalah perpaduan antara potongan taper dengan potongan fade ya. Jadi untuk taper fade atau temple taper yang dibuat fading adalah bagian pelipis dan bagian belakangnya saja. Jadi otomatis pada saat pembuatan pola teman-teman harus mengikuti polanya seperti ini ya. Nah, tapi di sini dalam catatan, untuk bagian bawah teman-teman bisa memakai razor, bisa memakai trimmer, atau kalau misalnya teman-teman pemula belum punya trimmer boleh juga dengan memakai clipper nol seperti ini ya. Dan biasanya di tutorial-tutorial saya kebanyakan saya memakai trimmer di paling bawah teman-teman ya.
Jadi yang udah punya trimmer silakan ikuti, bagi yang belum punya cukup dengan memakai ukuran clipper 0 seperti ini saja udah cukup teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi polanya seperti ini, bagian belakang dibuat pola, bagian pelipis juga dibuat pola teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Bagian bawahnya kita sambung menggunakan trimmer ya teman-teman ya. Oke, seperti ini kita habiskan bagian bawahnya menggunakan trimmer ya. Kalau ada saver bisa juga pakai saver. Cuman kebetulan saya nggak punya saver ya, rusak ya savernya, jadi belum beli lagi. Jadi bagian bawahnya saya hanya memakai trimmer saja teman-teman. Oke, nah di sini, nah untuk pemakaian trimmer juga di sini ada tekniknya ya. Jadi jangan sampai menempel atau misalnya ke bagian guideline-nya menyentuh banget. Jadi kita kasih space atau jarak di bawahnya ya. Jadi biar supaya menghilangkan garisnya nanti tidak sulit. Oke, langkah selanjutnya di sini saya pakai 0 open. Ya, 0 open ini adalah posisi clipper 0 tanpa ukuran dengan tuas mentok ke bawah seperti ini ya. Tuas mentok ke bawah seperti ini sehingga menimbulkan garis seperti ini ya, teman-teman ya. Di sini bisa kelihatan teman-teman bayangannya. Bisa kelihatan bayangan seperti ini. Nah, kita gosok-gosok seperti ini ya. Caranya memakai teknik flick. Masih teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita memakai ukuran 0 middle ya. Middle adalah selang antara atau misalnya tengah-tengah antara clipper close dan clipper open. Ya, seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat caranya seperti apa. Oke, nah di sini teman-teman juga bisa memainkan tuas ya. Jadi tuasnya bisa dimainkan, menaikkan dan menurunkan pisau yang berfungsi untuk mengatur bagaimana si mesin itu menghabiskan rambut ya. Kalau tuasnya ke bawah otomatis lebih panjang menyisakan rambut atau lebih sedikit ngemakan rambut ya. Kalau misalnya tuasnya mentok ke atas otomatis lebih habis lagi ya, ngemakan rambutnya lebih banyak kayak gitu teman-teman. Oke, 7 menit berlalu. Makasih yang sudah setia menonton. Di sini masih ada beberapa tahapan yang memang akan kita praktekkan ya. Jadi pastikan teman-teman tonton videonya sampai selesai karena saya akan memberikan teknik tutorial yang memang tidak disampaikan di channel lain ya. Ini adalah channel tutorial potong rambut nomor 1 rekomendasi yang memang sangat detail dan tidak disampaikan di channel lain ya. Oke, lanjut. Di sini saya memakai ukuran nomor 1 yaitu untuk menghapus bagian garis tengah di sini teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Perhatikan tangan saya. Jadi kelenturan tangan di sini sangat diperlukan ya. Bagaimana caranya untuk memegang clipper dengan posisi tangan yang lentur ya. Jadi jangan sampai teman-teman setelah nyukur tuh jadi kaku ya. Jadi atau misalnya gerakannya kurang lentur dan itu akan berpengaruh kepada hasil cukuran teman-teman ya. Video-video di channel saya Dani Rumbara kebanyakan adalah potongan-potongan basic. Kenapa? Karena penonton dari Dani Rumbara adalah kebanyakan teman-teman tukang cukur pemula ya. Jadi tukang cukur pemula yang sekarang masih belajar, yang sekarang lagi berproses untuk menjadi seorang tukang cukur ya. Jadi saya mengurangi tutorial-tutorial video-video yang memang model-model yang masih baru gitu ya. Jadi saya sengaja memberikan tutorial-tutorial basic karena memang ini adalah channel untuk pemula ya. Kalau misalnya nanti udah next level, mungkin saya akan memberikan tutorial yang lebih rumit atau misalnya yang lebih detail lagi ya, lebih dari ini. Cuman karena kebanyakan viewer Dani Rumbara adalah tukang cukur pemula, makanya video-video saya lebih banyak ke video-video tutorial tentang basic potong rambut yang tidak terlalu rumit kayak gitu teman-teman ya. Jadi berputar-putar termasuk ya intinya belajar gradasi terus lagi sambungan, hapus garis, itu seputar dari itu ya. Karena memang itu adalah salah satu yang harus dikuasai oleh teman-teman tukang cukur pemula teman-teman ya. Oke, bagian belakang di sini gradasi udah mulai kelihatan ngeblur ya. Cuman di sini ada beberapa bayangan yang memang masih belum sempurna. Di sini proses potongan taper fade atau temple taper udah mulai kelihatan maksimal teman-teman ya, meskipun masih ada beberapa bayangan yang akan dihilangkan. Oke, kita sambung sekarang menggunakan ukuran 1,5 dengan posisi tuas open ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, caranya adalah dengan cara menggosok di bagian sambungan seperti ini ya. Kita sambungkan ke bagian ukuran nomor 3 tadi teman-teman ya. Oke, caranya seperti ini. Jadi santai saja ya pergerakannya ya, santai. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana cara saya mengayunkan clippernya ya. Ini adalah teknik yang detail dan teman-teman harus bisa banget diikutin di rumah ya. Oke, nah kalau misalnya teman-teman udah melihat video-video saya 1, 2, 3 video ya,
harusnya sih udah bisa praktek ya. Udah bisa praktek, udah bisa mengerjakan praktek ke siapa gitu ya, ke adiknya, ke anaknya, ponakannya, ke pamannya, siapa aja. Yang paling penting selama melihat video tutorial, pahami, perhatikan cara pegang sisir, cara pegang mesin ya, cara menggosoknya, cara memakai mesinnya seperti apa, posisi clipper dan berbagai macam ya. Jadi harus diperhatikan banget, dan kalau misalnya dipraktekkan pun teman-teman gak bakalan terlalu kacau lah intinya ya. Dan testimonial udah banyak banget, jadi yang udah follow akun saya dari awal mungkin tahu ya, jadi mereka alhamdulillah juga udah pada bisa nyukur intinya ya. Cuman kembali lagi kepada masing-masing, karena memang saya juga nggak bisa menggaransi ya, tergantung kepada penyerapan masing-masing. Ada yang memang cepat lihat video saya 2 kali 3 kali udah langsung praktek bisa, ada yang memang masih terkendala, ada juga. Intinya kembali lagi kepada teman-teman ya. Oke, dalam tahapan seperti ini ya, udah tahapan sampai di 10 menit ini udah mulai ngeblur ya. Sekarang kita akan sempurnakan memakai ukuran setengah teman-teman ya. Oke, seperti ini memakai ukuran setengah. Nah, di sini kita gosok di bagian bayangan atau sambungan yang memang masih belum sempurna dari tadi ukuran 0 open ya. Yang paling utama di antara 0 open ke 1 ya, yang paling menimbulkan bayangan, yang paling banyak menimbulkan bayangan di sini ya. Makanya kita memakai ukuran setengah dan kita gosok dengan cara seperti ini, teman-teman ya. Oke, kalau misalnya agak kesulitan, teman-teman bisa untuk menarik kulitnya ke atas ya, supaya lebih kencang dan lebih memudahkan dalam untuk menghilangkan garisnya ya, seperti itu. Oke, seperti ini caranya. Nah, teman-teman juga bisa memainkan tuas ya di sini ya. Jadi memainkan tuas, menaikkan dan menurunkan tuasnya di sini bisa juga untuk mempermudah atau misalnya menyempurnakan gradasi ya. Oke, bagian belakang beres. Sekarang kita maju ke bagian pinggir teman-teman ya. Oke, untuk bagian pinggir sama, setelah guideline tadi kita buka tuasnya ke bawah menjadi 0 open ya, seperti ini sampai menimbulkan garis ya, yang akan kita hilangkan dengan menggunakan middle. Caranya sama, langkahnya sama, yang membedakan adalah space-nya di bagian jambang itu lebih kecil ya, gak seperti bagian belakang teman-teman ya. Bagian belakang, nah seperti ini ya, kita klik saja caranya ya. Oke. Nah, di sini sekarang laju ke tahapan selanjutnya. Seperti biasa, kita memakai ukuran nomor 1 untuk menghapus garis yang ditimbulkan oleh 0 open. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kita gosok seperti ini caranya. Nah ya, sambil kita bersihin menggunakan sisir boleh ya, santai saja. Tadinya saya membuat video durasi cepat ya, tapi ternyata teman-teman mintanya durasi normal. Ya udah, berarti video-videonya akan lebih panjang, lebih dari 15 menit intinya ya. Mungkin ada yang 30 menit, 26 menit kayak video ini. Jadi intinya ini adalah permintaan dari teman-teman juga. Jadi makanya teman-teman meminta dengan video full durasi. Jadi nggak dicepetin ya. Jadi kenapa? Karena memang beberapa alasan. Karena di sini perlu untuk teman-teman pemula melihat dalam tayangan yang normal seperti ini ya. Oke, untuk bayangan kita hapus lagi menggunakan ukuran 0. Oke, 0 open, sorry. Ukuran setengah ya. Ukuran setengah kom ya. Seperti ini, kita gosok-gosok juga seperti ini caranya. Nah, setelah itu, nah kita akan hapus lagi atau misalnya sempurnakan lagi garis bagian atas menggunakan 1,5 open, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini seperti ini caranya ya. Nah, di sini ada bagian sebelah kiri atas ya, sebelah kiri bagian belakang atas tuh ada sedikit lekukan kepala. Jadi masih ada bagian-bagian hitam yang masih tidak sempurna, tapi nggak masalah ya. Kalau misalnya kita dikejarin ke dalam, itu kadang-kadang membuat lekukan kepala kurang sempurna. Jadi di sini kita biarkan saja ya. Yang paling penting kita udah melakukan step yang tepat, teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini gradasi udah mulai terbentuk. Nah, kita lanjut ke bagian yang sebelah kanan. Caranya sama, 0 open. Sini kita buat pola seperti ini. Ya, selanjutnya kita hilangkan menggunakan 0 middle, teman-teman ya. Oke, sambil menunggu kita repeat, kita ulangi langkahnya. Kita akan sharing-sharing ya di sini ya.
Jadi silakan tulis di kolom komentar apa saja kesulitan pada saat membuat potongan rambut jenis apapun ya, potongan rambut model apapun. Silakan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya mudah-mudahan sempat saya balas ya satu persatu ya. Tapi kalau misalnya belum sempat kebalas mohon maaf. Jadi tulis dulu di kolom komen. Silahkan apa kesulitannya. Siapa tahu di sini sesama teman-teman pemula bisa kita kasih sharing-sharing dan masukan-masukannya ya. Bagaimana kesulitan-kesulitannya pada saat motong rambut teman-teman ya. Silahkan tulis di kolom komentar apa kesulitan teknik-teknik yang memang teman-teman masih sulit ya, kayak gitu. Oke, caranya masih sama. Setelah null open kita pakai ukuran nomor 1 ya, 1 close. Setelah itu 1 close kita buka tuas ke bawah jadi 1 open seperti ini ya. Oke, nah seperti ini kita gosok-gosok sampai ke atas ya, tapi jangan sampai ngemakan di ukuran nomor 3 atau di bagian jatahnya 1,5 open teman-teman ya. Kelihatan mudah, cuman di sini agak lumayan juga ya. Nah setelah itu kita maksimalkan menggunakan ukuran setengah untuk menghapus bayangan garis antara setengah atau null open ke 1 ya, seperti biasa. Oke, kita gosok seperti ini sehingga menghasilkan gradasi yang ngeblur maksimal teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, nah di sini saya pakai 1,5 open lagi ya teman-teman ya, untuk menyambungkan garis atau misalnya menyempurnakan gradasi antara 1 open ke nomor 3 sorry ya. Tadi 1 open ke nomor 3, tadi kan saya pakai nomor 3 atasnya ya tadi pertama. Oke, seperti ini. Nah beres teman-teman ya. Nah setelah itu kita akan maju ke tahapan selanjutnya ya di sini. Oke, di sini ke tahapan selanjutnya biasanya saya trimline dulu, tapi sekarang saya lanjut ke overcomb dulu ya, karena pingin saya melihat kerapihan untuk bagian pinggirnya ya. Nah untuk overcomb di sini terbagi dalam 2 teknik, yaitu teknik vertikal dan teknik horizontal teman-teman ya. Di teknik vertikal ini teknik berdiri ya, kalau horizontal miring seperti ini ya. Jadi kebanyakan yang dipakai adalah teknik horizontal teman-teman. Oke, untuk bagian pinggir kanan beres, kita lanjut ke bagian belakang dan sekarang kita lanjut di bagian sebelah kiri. Oke. Nah, di sini masih ada bagian-bagian yang kurang sempurna, kita overcome lagi ya. Dan di sini tahapan demi tahapan udah kita lalui dan gradasi udah mulai kelihatan maksimal. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke tahapan trimline untuk menegaskan potongan temple taper atau taper fade-nya supaya lebih kelihatan maksimal teman-teman ya. Bisa teman-teman ya, bisa dong, bisa ini dipraktekkan di rumah, silahkan coba. Intinya kalau misalnya teman-teman belum menguasai ya, untuk temple taper ini lebih identik dengan potongan pola bawah ya. Cuman karena di sini banyak pemula, jadi saya mencoba membuat temple taper atau taper fade di pola tinggi ya. Di sini buat taper fade di pola tinggi, jadi biar teman-teman pemula bisa langsung praktek, karena ini cenderung relatif ya, relatif lebih mudah karena space atau polanya tinggi ya. Jadi untuk gradasi teman-teman bisa leluasa. Kalau misalnya toh ada kegagalan dalam garis, teman-teman bisa naik lagi ya. Beda dengan misalnya membuat temple taper di space atau di pola yang rendah atau di pola yang sedang, itu akan lebih sulit, cenderung lebih sulit buat sebagian orang, apalagi buat pemula teman-teman ya. Oke, tahapan selanjutnya di sini kita akan melakukan trimline ya. Pertama-tama kita membuat lekukan di bagian pelipis seperti ini teman-teman ya. Lekukannya seperti ini, kita tarik dari atas kulit ke atas ya, dan kita tarik pisaunya atau trimmernya ke bawah ya, sehingga membuat garis lekukan seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita bersihkan bagian bulu-bulunya ya, bulu-bulu halusnya ya. Kita ulang lagi langkahnya ya, kita sambil tarik ke bagian atas, kita tarik juga trimmernya ke bagian bawah sehingga mengakibatkan atau misalnya membuat ketegasan yang kita inginkan. Selanjutnya di bagian atas telinga kita membuat setengah lingkaran lagi ya. Selanjutnya kita lawan arah ya, lawan arah dari bagian belakang ke bagian depan seperti ini. Oke, nah di sini trimmer yang saya pakai adalah Kemei 1949 teman-teman ya. Jadi Kemei yang lumayan tajam juga di sini ya, yang kita pakai. Nah di sini cukup untuk membuat penegasan garis yang maksimal untuk potongan taper fade atau temple taper ya, seperti ini. Jadi nah dalam tahapan ini udah mulai kelihatan rapi, udah mulai kelihatan garisnya, udah mulai kelihatan tegas, dan neck taper atau temple tapernya udah mulai kelihatan rapi banget teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah sambil tarik kulitnya juga boleh ya,
supaya kita bisa lebih enak lagi dalam membuat trimline ya. Di sini bisa teman-teman lihat gradasi udah mulai terbentuk secara sempurna, cuman masih ada bagian yang hitam di bagian kiri atas ya. Cuman gak masalah di sini karena memang itu lakukan kepala, cuman secara keseluruhan ini udah mulai kelihatan maksimal ya. Paham sampai sini teman-teman ya. Jadi harapan saya sih bisa teman-teman bisa langsung praktek di rumah, bisa mencoba ke model gitu ya, ke siapapun. Dan silahkan tulis di kolom komentar nanti kendalanya apa saja setelah mempraktekkan potongan ini. Oke, sekarang bagian sebelah kiri beres ya. Kita akan lanjut ke bagian yang sebelah kanan. Caranya sama ya. Nanti kita akan buat untuk bagian sebelah kanannya dengan langkah yang sama. Oke, kita putar. Nah, untuk bagian sebelah kanan sama ya, setengah lingkaran juga di sini. Selanjutnya kita tarik ke garis ke bagian belakang, teman-teman ya. Oke, untuk tipe rambut ikal memang yang tadi saya bilang ini sangat cocok banget dibuat potongan temple taper atau taper fade kayak gini, karena ini stylingnya nanti akan saya buat natural atau jatuhnya natural ya. Jadi tidak dibutuhkan styling atau misalnya slick back atau side part, enggak ya. Jadi si rambut atasnya akan saya biarkan terurai atau misalnya lebih cenderung ke ngebentuk poni untuk ke depannya. Jadi natural jatuhannya. Yang paling penting kelihatan lebih natural dan lebih fresh ya, kayak gitu teman-teman. Oke, seperti ini ya. Nah, ketegasannya udah mulai kelihatan nih, udah mulai kelihatan enak, udah mulai kelihatan rapih banget hasilnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya bagaimana cara saya memegang trimmer. Jadi bolak-balik trimmernya seperti apa bisa kita lihat di sini. Oke. Oke, kita balik seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal eksekusi bagian atas, teman-teman ya. Jadi untuk bagian atasnya kita akan potong sedikit saja ya. Oke, kita lihat previewnya sedikit ya. Nah, di sini udah mulai kelihatan rapi ya. Nah, kita sekarang bersihin dulu ya. Jadi bagian-bagian yang memang sisa-sisa rambut kita bersihkan seperti ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian sebelah atas, teman-teman ya. Nah, jika ada bagian-bagian yang memang kurang sempurna ya, di sini kita bisa kasih lagi trimmer ya bagian bawah ya. Jadi siapa tahu ada yang memang bulu-bulu halus kurang sempurna dan kurang maksimal, bisa kita ulang lagi stepnya, teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita potong bagian atas ya, dan di sini kita edukasi juga kepada customer bahwa kita bisa mengarahkan ya. Kita bisa mengarahkan di sini stylingnya seperti apa, terusan lagi yang memang untuk gaya rambut yang memang cocok untuk dia seperti apa gitu ya. Jadi cara stylingnya, jadi penting banget kita memberikan edukasi styling kepada customer. Karena kenapa? Di sini kadang-kadang kita udah styling bagus-bagus di rumah, potongannya udah cocok, pinggirnya udah maksimal, ternyata sama customernya sendiri sisirannya jadi berubah, atau misalnya dia jadi seenaknya dia gitu ya. Dan hasil dari potongan kita tuh nggak tampak maksimal gitu ya. Nah, di sini pentingnya adalah poin untuk memberikan edukasi kepada customer bagaimana cara styling yang benar sesuai dengan model yang kita berikan tadi di tempat cukur gitu ya. Itu sangat penting banget. Nah, di sini kita potong sedikit saja ya, bagian ujungnya saja ya, supaya untuk menghilangkan rambut-rambut yang bercabang dan membuang rambut-rambut yang rusak yang memang harus rutin dipotong setiap kali cukur, teman-teman ya. Untuk kependekan, kembali lagi kita ke komunikasi kepada customer, kita sepakati segimana pendeknya ya. Kalau misalnya dia udah setuju, paling saya hanya ngebuang rambutnya ujung-ujungnya sedikit-sedikit saja, teman-teman ya. Oke, seperti itu. Oke, seperti ini. Nah, kita potong sedikit saja ya. Setelah ini akan kita styling bagaimana untuk membuat potongan taper fade atau temple taper dengan tipikal rambut yang ikal. Nah, untuk stylingnya juga ini sangat simpel, nanti ya saya akan perlihatkan bagaimana caranya. Tidak usah memakai produk, cuman yang paling penting kita harus tahu juga arah rambutnya ya seperti apa di sini. Makanya saya akan memberikan hasil stylingnya ya nanti di akhir, teman-teman. Oke, kita potong bagian yang disconnectnya, kita sambungkan di bagian belakang ya, supaya tidak ada rambut-rambut yang keluar, teman-teman. Oke.
seperti ini ya, bisa kita lihat. Oke, kita bersihkan. Nah, sekarang kita maju ke tahapan styling teman-teman ya. Jadi kita sesuaikan saja stylingnya rambutnya sehingga menjadi model yang sangat diminati banget sama anak-anak muda. Oke, sebentar lagi kita akan lihat hasilnya teman-teman ya. Nah, di sini kita styling dikit-dikit ya. Kita sesuaikan ke arah rambut-rambutnya ya. Jadi jatuhannya kita sesuaikan, dan di sini saya nggak menambahkan produk teman-teman ya. Kita bersihkan. Nah, tidak lupa kita kasih cermin bagian belakang ya. Cocok, aman ya. Tidak ada komplain, dia sangat senang, berarti dia udah cocok ya. Oke, sangat-sangat suka banget dengan model barunya sepertinya teman-teman ya. Aman. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari potongan kita belajar hari ini ya, neck taper atau temple taper atau taper fade. Oke, mungkin cukup untuk video kali ini. Jadi sampai jumpa di video dan rumah selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman, dan intinya bisa langsung dipraktikkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.